Jadi itu kan aku mau nyobain, terus aku beli 2 lah ceritanya waktu itu. Tak pikir iki beda opo saya unani. Bener. Ya toh. Nah, terus begitu tak pakai, ternyata boleh juga kalau dipakai buat hemat di kantong ya. Serius loh, itu tuh satu plastik itu ukuran bedak yang apa namanya, tabung-tabung gitu loh, yang tempat yang ukurannya gram-gramannya maksudnya. Oh gitu. Cuman bedanya yang mahal itu kan ada tempatnya. Nah bener. ini plastikan. Plastik. Hey guys, welcome back to my YouTube. Hari ini sesuai dengan judulnya, gue mau bikin look yang kebiru-biruan gitu sih. Jadi apa ya? Pokoknya biru deh, gitu aja. Oke, ini final looknya. Kalian bisa lihat. Gampang banget kan caranya. Kalian bisa contoh, kalian bisa kerjain di rumah, kalian bisa secret ulang gitu kan. Halo teman-teman Jopo Radar Madiun, jumpa lagi bersama saya Mas Devi. Apa sih ketawa-ketawa Kang John? Udah lama banget kita nggak ketemu di obrol-obrol Radar Madiun TV, dan di kesempatan kali ini kita jumpa lagi bersama dengan host terkece-nya Radar Madiun, karena cuma satu aja ya. Enggak yang jalan-jalan jajan, ada sendiri kok hostnya itu, yang Duta Madang Indonesia kemarin. Oke, baik teman-teman Jopos Radar Madiun, di kesempatan kali ini bukan saya sih sebenarnya, cuma tim ini sudah menghadirkan beauty vlogger kondangnya Jawa Timur. ada penonton bayaran. Agak berkurang ya? Nggak apa-apa. Beauty vlogger kondangnya Jawa Timur, Madiun Raya. Segini. Bukan. Ya, ada Elizabeth Inggit Simorangkir. Kebalik kayaknya, Mbak. Oh, kebalik. Oh. Terus siapa? Inggit Simorangkir. Oh, Inggit Simorangkir. Itu loh yang ngasih tahu nama lengkapnya. Jadi nama lengkapnya tuh Ringgit Elizabeth tuh. Simorangkir. Kebalik dia. Oh, kebalik ya. Bisa diulangi lagi? Nama panjangnya Ringgit Elizabeth Ringgit Simorangkir. Elizabeth Simorangkir. Wes saiki aku gak percaya neh Mas sampean ya. Ngapus ya. Gimana kabarnya, Say? Baik, luar biasa. Apa lagi? Baik, luar biasa Ya gitu-gitu aja lah ya kabarnya. Studio kita kedatangan apa ya? Cewek cantik, jadi auranya beda ya. Aura goib. Aura-uran. Nah, ini nggak banyak yang tahu nih kalau Mbak Inggit ini istri dari musisi kondangnya Jawa Timur juga, Mbah Mi. Kalau Mbah Mi banyak yang tahu nggak sih? Daniel Rumbekwan. Jadi istrinya itu cantik banget. 11-12 ya kayak aku. Ya tau Irina. Jauh ayo deh. Lu ngopi Mbak ya? Bayarin ngopi lo ya. Lu ngopi Mbak ya? Mbak Inggit, ini kan terkenalnya sebagai beauty vlogger Madiun Raya. Jauh ya. Baik. Madiun Raya ini Madiun Kuto maksudnya. Oh iya, Madiun Kuto. Enggak lah, udah followersnya udah banyak, terus punya channel YouTube juga kan? Udah punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa? Inggit Simorangkir. Inggit Simorangkir. Kamu ini. Ini sejak kapan sih sebenarnya menekuni dunia apa ya? Dunia make up, dunia kecantikan? Kurang lebih 1,5 tahun lah. Baru juga ya, 1,5 tahun ya. Masih anget lur. Baru 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun. Itu otodidak atau ada kursus atau gimana? Kalau makeup otodidak. Kok bisa? Kalau kursus nggak punya uang loh, Mbak. Enggak deh, kalau Ajak disebut karena gini. banyak ini ya, banyak tutorial juga. Maksudnya kita juga bisa belajar dari media juga, dari YouTube.
dari Instagram itu kan banyak banget tuh sebenarnya. Gratisan ya? Gratisan. Apa lo paket datanya tuh? Sebenarnya bisa sih belajar mau dari makeup apa sampai makeup ke wedding sekalipun sebenarnya bisa kalau hanya belajar dari YouTube. Cuman kan harus prakteknya juga tuh. Oh benar banget. Prakteknya yang itu kan 1,5 tahun udah jadi beauty vlogger. Nah itu belajar otodidaknya itu berapa lama? belajar otodidak apa? Makeupnya Makeup. atau bikin videonya? Makeup dulu aja. Kalau makeupnya itu aku sebelum jadi content creator itu udah udah buat jasamu makeup. Oh gitu. Sebelumnya. Jadi sebelum aku terjun ke content creator, aku sebelumnya itu makeup, jasa makeup, tukang rias gitu. Tukang rias, MUA, bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya MUA. Apa? Ayak lu. Nah, hal paling sulit kalau kan otodidak juga kan, nggak ada les, coba lihat di YouTube, di media-media yang lain, itu hal paling sulit itu buat apa sih? Nge-make up bagian wajah itu yang mana? Semua susah awalnya ya, maksudnya kan namanya aku benar-benar otodidak loh Mbak. Kalau dulu itu tomboy banget kan, laki banget lah istilahnya. Aku stalking Instagramnya dulu. Laki banget lah pokoknya. Sekarang udah feminim. Enggak juga. Nggak pernah pegang makeup ya sebelumnya. Jadi pas waktu terjun pertama kali itu karena awalnya sendiri tuh aku dulu waktu SMA itu happening lipstick warna merah, tahu nggak? Oh gitu. Zaman dulu itu yang buat aku pertama kali suka sama makeup. Jadi waktu itu aku mulai deh lipstikan. Hanya itu sebenarnya. Hanya lipstick aja. Lipstick warna merah itu. Terus akhirnya aku terus kayaknya kurang nih makeupan. Nah, sesudah itu aku sempat kuliah di Jogja kan waktu itu. Kuliah film di Jogja. Nah, kebetulan pas kuliah film itu aku kebanyakan karena perempuannya nggak banyak, otomatis aku ketika syuting gitu itu aku jadi makeup gitu loh. Ngerti nggak? Makeupin. Makeupin teman-temannya gitu. Talentnya itu aku yang makeupin gitu, walaupun dibayar? Ya enggak, ya kan waktu kuliah. Belajar dulu gitu. Jadi karena perempuannya nggak banyak, jadi perempuannya ikut terjun, ikut syuting, ikut nge-makeupin gitu. Akhirnya makeupin orang lah langsung gitu, tanpa tahu gimana caranya, ya asal-asal aja gitu. Nah terus kelama-kelamaan belajar, mulai belajar di YouTube lah. Yang paling banyak sih YouTube sih, belajar makeupnya. Oh gitu. Kalau aku sih sebenarnya kayak paling sulit ya, hal paling sulit ini pakai apa itu? Eyeliner. Eyeliner tuh nggak bisa gitu loh sampai sekarang gitu. Jadi ya wes gini aja. Mungkin kalau dari tapi ayu loh. Mbak Tia. Mbak ukuran sepatu berapa? Kok baik ya nanyain ukuran sepatu. Tanya doang. Yang kanan aja. Mungkin dari Mbak Inggit sendiri ada yang paling susah gitu buat alis kayak atau pasang apa gitu? Kalau makeup aku sendiri itu yang paling susah adalah pasang bulu mata, itu paling susah menurutku. Aku loh ya. Kalau ke orang lain itu aku lebih susah, eyeliner memang susah. Kalau ke orang lain, kalau eyeliner takut nggak sama gitu ya? Iya. Gede sebelah. Alis juga sebenarnya, kalau alis sih nggak begitu sih kalau aku. Kalau eyeliner itu yang paling susah precise-nya tuh loh, karena aku juga silinder kan. Jadi oh gitu. Dan kadang kalau udah gemeteran lo, yang paling wes nyoret kayak kan ini eyeshadow-nya kecoret kan, otomatis gimana nih gitu. Kalau pas make upin orang. Terus pas ngatasinya gimana itu? Kalau eyeliner itu ngatasinnya aku biasanya pakai cotton bud. Nunggu eyelinernya kering dulu. Cotton budnya aku gesekin ke eyeliner, jadi eyelinernya keangkat dulu kan. Nah nanti gitu. Kan biasanya hilang tuh eyeshadow-nya kan. Nah itu baru aku timpa lagi eyeshadow. Oh gitu, ada triknya? Enggak sebenarnya. Jadi aja. Harus di ini, kalau udah kering tapi kalau pas masih basah, eyelinernya masih basah, kan kecoret tuh. Kalau pas masih basah langsung dihilangin pakai cotton bud, biasanya dia malah ini bleber istilahnya. Bleber. Bahasa antineh ya. Bleber. Apa bleberi? Apa jenenge? Kemana-mana gitu. Kemana-mana, bleber. Bleber. Luntur. Kalau luntur kan kayak kena air gitu.
Dasar bucin lu ya. Tapi kenapa sih kan itu otodidak juga, terus pastinya kan semua wanita itu juga suka gitu loh yang namanya make up. Kenapa pada akhirnya terus memilih oke, aku jadi beauty vlogger gitu? Oh, jadi kalau jadi beauty vlogger itu awalnya karena aku habis lahiran kan, habis lahiran terus nggak punya kegiatan. Terus aku juga nggak terima job makeup sama sekali waktu itu. Karena nggak bisa ninggal anak kan. Terus tepat bulan apa ya? Anakku lahir bulan Maret, sekitar April kalau nggak Mei itu aku baru mulai bikin video. Oh, gitu. Itu juga nggak ada kepikiran mau jadi konten kreator. Waktu itu aku cuman iseng-iseng aja bikin video gitu. Lama-kelamaan terus-terusan. Dan hasilnya bagus banget, sumpah. Biasa aja sih. Bener, soalnya Mbak Inggit ini kalau make up berani gitu loh. Kayak face art kan juga latihan-latihan face art kayak gitu. Kalau kan? face art sebenarnya aku nggak ini ya. Face art tuh bukan jadi apa sih, buat aku tuh bukan jadi yang utama gitu dalam kontenku, karena aku sendiri tuh kurang ini di face art. Kurang apa namanya ya? Jadi aku tuh nggak ada basic bisa gambar. Satu. Jadi face art itu kan sebenarnya butuh basic kamu bisa gambar supaya bisa jadi face art kan. Namanya juga face art. Sebenarnya makeup juga face art sih menurutku loh ya. Cuman kalau face art dalam sekarang itu kan ngertinya face painting gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya harus ada basic buat ngegambar, bisa ngegambar. Terus selama ini aku bikin face painting itu aku harus lihat dulu. Jadi aku nggak bisa, memang nggak sekreatif itu untuk bikin face art sendiri. Jadi aku harus lihat dulu punya orang, maksudnya inspirasinya dulu, cari inspirasi dulu. Terus sesudah itu baru aku coba di muka aku. Oh, gitu. Kalau misalnya ada yang mau aku tambahin ya aku tambahin, kalau ada yang mau aku kurangin ya aku kurangin gitu. Tapi kalau untuk aku kreatif buat sendiri di mukaku aku belum bisa. Soalnya aku nggak sekreatif itu memang. Tapi hasilnya udah lumayan loh, udah lumayan bagus juga. Dengan Lama banget buatnya. Lama? Durasinya lama banget. Bikin face paling art. lama berapa jam? Kalau makeup biasa sampai lah aja, makeup biasa aja. Kalau bikin video ya, bikin video itu aku durasi itu paling cepet itu 3 jam. 3 jam. Itu yang make up biasa? Makeup biasa. Bikin video loh ya. Bikin videonya. Karena kan bikin videonya prosesnya itu yang lama. Bener. 2-3 jam itu paling cepet. Kalau bikin face painting itu bisa sampai berjam-jam depan kamera, depan lampu. 5 jam lah. Gila. Untuk bikin face art aja. Tapi di rumah punya studio sendiri atau di dalam kamar gitu? Di rumah mini studio sih. Mini studio. Oh gitu. Tadi denger minta AC juga tuh. enggak. Itu ceritanya. Jadi studioku itu ada bolongannya ke kamar mamaku kan. Nah kamar mamaku kan pakai AC toh. Jadi studioku itu orang. Dia tetap AC-nya tetap di kamar mamaku. Cuman karena bolongan itu jadi kerasa tuh. Kalau orang baru masuk, kok dingin ya, padahal nggak ada AC-nya. Tapi kalau aku lama-lama depan kan panas kan lampu. Bener. Kok itu tetap pakai sumu, nggak kerasa. Padahal ini tadi aku bantuin mode biar dibelikan AC gitu. Ini sih yang penting softbox ya penting. Yang penting itu. Tapi punya ring light, kayak ring light gitu, ada. Ada juga ya buat ini. Penting soalnya. Iya Kalau bener banget. lighting, standarnya lighting aku ada sih, cuman kayak tambahan softbox gitu itu belum ada. Nah tuh, sang suami Semua DIY deh. DIY semua? Kalau ring light enggak, tapi kalau jadi aku tuh kalau depan ring light sama lampu di kaca. Lampu kacanya itu yang aku DIY sama lampu belakangku. Oh, yang nge-DIY itu siapa? Orang. Kirain Bukan suamiku. Kirain suaminya gitu. Nah, Mbak Inggit kembali lagi ke topik ya. Jadi
Kalau belajar face artnya atau face paintingnya ini udah 1,5 tahun ini atau emang baru-baru kemarin aja? Belajarnya ya sama 1,5 tahun juga. Sama juga ya. Dari awal aku bikin konten itu udah ada beberapa yang aku nyoba face art gitu. Iya, emang aku udah stalking sebelumnya, aku stalking dia teman-teman ya. Tapi sebelum aku jadi sebelum aku jadi konten kreator, maksudnya benar-benar jadi konten kreator ya. Sebelumnya itu pas lagi hamil juga, sebelum hamil juga aku udah mulai bikin foto gitu, make up terus foto, bukan gitu. video sih, cuman gitu aja, cuman make up terus aku foto terus aku posting gitu. Oh gitu doang. Tapi nggak banyak peminatnya sih. Nggak sampai video, lebih banyak video peminatnya. Kalau sekarang nggak juga sih, tergantung juga. Video itu kalau di Instagram itu tergantung, video sama foto hampir sama lah menurut aku. Gitu. Kalau misalnya aku nih ya, aku lihat tutorial itu lebih sreg video sebenarnya daripada foto yang digabung-gabungin kayak gitu. Soalnya kan enak ngelihatnya itu, bikin alis itu kayak gini, caranya kayak gini, bikin eyeshadow kayak gini gitu sebenarnya, walaupun aku nggak bisa make up gitu. Nah, Mbak Inggit, apa lagi ya yang perlu ditanyakan? Lali aku. Sekarang kan juga udah beauty vlogger, terus belajar make up juga, belajar face art atau face painting juga. Pernah nggak sih nge-make upin orang yang nge-make upin orang sampai nggak make up biasa, yang face art tadi itu loh, kayak buat karnaval kayak gitu loh? Enggak, belum pernah. Berarti cuma wedding, event wisuda gitu-gitu. Kalau wedding aku gitu. belum pernah terima. Kalau engagement? Pernah Juga ya. Nah, kalau jadi MUA nih, biasanya kan ada suka dukanya sendiri. Jadi MUA itu suka dukanya apa? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya Sukanya dulu aja. Nanti kita sedih bareng-bareng. Kalau sukanya ya karena hobi ya. Jadi seneng aja gitu. Kalau hobi yang dibayar, kata orang. Hobi yang dibayar kan menyenangkan gitu. Terus apalagi ya? Sukanya ya ketemu orang-orang baru, cerita-cerita gitu-gitu. Kalau dukanya banyak banget. Misalnya Dukanya ya kayak kemarin aku di-cancelin gitu-gitu. Terus apalagi ya? Ditawar. harga temen dong, say. Biasanya gitu iya. ya. Terus ada lagi yang begini, tolong dong make upin aku. Nah, temen tuh biasanya, tolong dong make upin aku. Kalau udah tolong itu berarti berarti nggak dapet terima cuan. kasih ya gitu. Iya. Dan Sekian dan terima kasih. harusnya teman-teman bisnis ya, gitu. harusnya gitu. Bener kan? Terusan temen ya temen, Ya, duit kalau ya duit gitu ya. Bener banget, karena kita belajar make up itu juga nggak gampang loh. Butuh kuota. Bener banget. Beli make up juga nggak Bener gratis. banget. Make up udah nggak murah juga. Make up udah mahal-mahal, pasti kalian juga udah tahu kan. Tuh, laki-laki dengerin Make ya. up lipstick aja udah berapa ya sekarang. Bener banget. Dan ini di beauty vlogger ini sebenarnya setelah menjadi suka duka jadi MUA, dukanya cukup banyak juga ya daripada sukanya. Tapi nggak apa-apa diambil. Sukanya banyak juga sih sebenarnya, banyak dapat pengalaman. Maksudnya aku juga merasa puas kan ketika udah make upin orang dan hasilnya orang itu suka gitu. Kan kita puas juga kan, apalagi orang itu ngerasa kayak pangling terus cantik gitu, itu kan kepuasan tersendiri buat aku pribadi sih kalau kayak gitu. Tapi nanti kalau aku misalnya nikah, boleh dong di make upin. Nah ini kita nggak temenan dulu aja gimana? biar nggak ada kata harga temen gitu. Selama nggak konten nih paling murah berapa? Paling murah Paling murah sing pernah tes.
Paling murah harga temen Produk- atau gimana? Oh, make produknya. up-nya. Yang pernah Yang paling murah harga produk make up paling murah yang pernah dibuat konten. yang Ribet pernah nggak sih? dibuat konten. Bedak. Cuma 5.000 gitu ya. Pernah. Siapa bilang 5.000? Ah. 1.000 rupiah. Pernah aku nyobain. Bedak Bago, tahu nggak? Oh, gitu. Bedak yang zaman dulu Ya, tuh, yang wadahnya plastik kan loh. Iya, Nanti ditayangin ya di sini. Segini, wadah 900 rupiah. Sekarang 900. 1.400 lah. Ah, ada kenaikan 500 lah ya. Kalau yang kecil sama yang besar, enggak untungnya. Enggak ada. Dan sampai sekarang masih sering tak pakai. Wah, Jadi itu kan aku mau nyobain, terus aku beli 2 lah ceritanya waktu itu. Tak pikir, iki bedak opo, saya nih. oh, bener. Ya toh. Ember saya. Terus begitu tak pakai, ternyata boleh juga kalau dipakai buat tiap. Hemat di kantong ya. Serius loh, itu tuh satu plastik itu ukuran bedak yang apa namanya, tabung-tabung gitu loh, yang tempat yang ukurannya gram-gramannya maksudnya. Oh, gitu. Cuman bedanya yang mahal itu kan ada tempatnya. Nah bener. ini plastikan. Plastik cuma isinya lumayan banyak loh itu. Sekitar 10 apa berapa ya? Maksudnya kan beberapa kali pakai kan. Gram. Ya, iya dong. Iya, lumayan banyak juga. Kalau kayak kita misalnya yang daily ya, makeup daily kan kita nggak perlu tebel-tebel tuh pakai bener bedaknya. banget. Pasti hemat banget lah. paling ngapain sih di rumah atau mungkin paling ke pasar Kamu kalau juga. beli itu gajimu itu luweh-luweh udah beli bedakmu itu. Suamimu seneng loh punya istri kayak kamu kalau beli bedak Biar seribuan. bisa ditabung duitnya beli rumah. Paling mahal. Makeupnya Heeh. Paling mahal, paling mahal. endorsan semua. Ih bener, endorsan. Maksudnya Endorsan semua. kalau makeup yang aku keluarkan untuk diriku sendiri, maksudnya uang yang aku keluarkan untuk budget makeup ya, itu aku nggak pernah keluarkan uang lebih dari 200.000 untuk satu produk makeup untuk aku sendiri. Oh gitu. Karena kan kita perhitungan ya perempuan Bener loh. banget. Jadi semua itu harus ada catatannya. Heeh. say. Beda kalau endorsan. Kalau endorsan beda lagi itu. Bebas. Bebas. Gitu. Maksudnya aku juga nggak pernah nge-budgeting untuk endorsan sih. Oh gitu. Beda lagi. Berarti semua nggak semua juga ya. Maksudnya produk-produk make up itu didapat dari endorse semua juga ya. Ada yang sistem endorse, ada yang sistem barter. Kalau endorse itu kan aku otomatis dibayar. Kalau barter itu biasanya sama produk-produk besar, brand-brand besar itu aku dikirimin produk, aku review, aku bikin video, udah gitu. Jadi aku dapat gratisnya barang, dia dapat videoku. Tapi ngirimnya satu produk atau beberapa produk? Tergantung kalau all shop atau brand-brand yang nggak begitu booming gitu, biasanya ngirimnya cuma 1-2 produk gitu. Kalau brand-brand besar banyak. Lumayan banyak Onggrong juga ya. nggak ngirim. Onggrong itu apa sih? Onggrong itu kalau Bahasanya aneh-aneh. aku tuh kadang-kadang juga bingung. Jadi kalau brand-brand besar itu suka ini loh, apa kalau ngirim itu langsung banyak gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak foundation bisa ngirim Mau mati 6, nggak tahu. bisa ngirim 5 gitu langsung dalam sekali kirim. Foundation 5, bedak 5, terus lipan 5 gitu sekali Itu ngirim. direview semua. Enggak, soalnya kalau makeup, nah itu bedanya makeup review sama skincare review. Kalau makeup itu biasanya kita kan dikirimnya sama brand, kalau brand besar ngirimnya itu mereka tuh males kan, PR-nya mereka banyak kan, maksudnya personal reviewnya mereka itu kan banyak banget orangnya, termasuk kayak aku personal PR namanya sebutannya. Oh, gitu. Kirain public relation ya. Enggak, kalau di kita PR itu personal review. oke. Nah, kalau kayak misalnya se-Indonesia mereka itu kan PR-nya banyak banget, otomatis mereka harus ngirimnya ke banyak orang.
Nah, kalau mereka harus tanyain satu-satu, kamu shade-nya foundationnya apa, kamu bedaknya shade-nya apa, itu kan ribet Iya, banget kan lipstiknya mereka. nomor Heeh. berapa gitu. Nah, otomatis mereka daripada ribet, udahlah kirim aja banyak gitu. Jadi gitu ya? nanti PR-nya sendiri yang make milih foundationnya warna apa, bedaknya warna apa. Tetap sih setiap aku bikin video, aku tetap pakai produknya mereka. Contoh misalnya foundationnya satu ini, bedaknya ini, lipstiknya ini. Nah, yang lainnya itu kan tetap nggak kepake kan? Gak mungkin kan aku misalnya foundationnya shade natural, terus aku maksain pakai yang light, otomatis abu-abu dong di muka aku, Iya, bener abu-abu banget. monkey. Aku mau nggak ketawa, cuma gimana gitu ya. Nah, yang otomatis yang kayak gitu nggak kepake. Oh gitu. Nah, barang yang nggak dipakai terus kemana? Biasanya kalau aku pre-lovin, Oh aku gitu. jual kembali ke orang-orang Jual kembali. yang nggak aku pakai ya. Nah, biasanya yang nggak aku pakai itu aku jual dengan harga yang lebih murah karena aku pun dapat gratis loh. Iya, lagian kalau banyak kayak gitu mau digunain buat apa? Nah, gitu? itu kalau secara perhitunganku ya, itu adalah bayaranku sebenarnya. Kalau untuk yang sistem barter. Oh gitu. Sistem barter ke brand-brand besar itu kan kita nggak dibayar ya, apalagi micro influencer kayak aku loh, yang nggak banyak followersnya, otomatis kan mereka nggak guna iki sebenarnya genep-genep loh, kayak aku tuh sebenarnya kalau ke brand besar ini cuma genep-genep toh. Jadi pupuk jadi bawang. mereka nggak mungkin bayar aku kan. Oh, oke. Nah, mereka kasih produknya banyak. Nah, produk yang nggak terpakai itu, yang nggak terpakai sama aku itu yang menjadi bayaranku sebenarnya gitu. Oh gitu. Jadi ya. sisa dari apa yang nggak aku pakai aku jualin lagi. Lumayan ya, lumayan juga ya. Nah, tapi sempet nyesel nggak sih kalau misalnya kan kita kalau cewek itu kan biasanya cocok-cocokan make up kan ya, itu sempat ada muncul jerawat atau iritasi atau kayak gimana gitu? Sejauh ini kalau makeup enggak. Kalau aku ya, kalau terima makeup enggak. Tapi kalau skincare itu yang paling. Jadi makanya aku kalau terima endorse skincare itu harus lihat-lihat dulu. Ini sebenarnya reviewnya gimana, lihat dulu produknya seperti apa, reviewnya orang-orang kayak gimana, baru aku terima. Soalnya yang paling sering nggak cocok itu kan skincare ya. Kalau makeup mah, menurut aku kalau makeup itu kalau di aku ya mungkin terlalu badak loh kulitku. Jadi kalau makeup, Enggak juga sih. kalau makeup aku semua nggak apa-apa, nggak masalah. Oh gitu. Kalau skincare aku yang paling ngeri. Pernah Tapi buat terima. perjanjian dulu. Iya, dari awal perjanjian. Misalnya kalau terima endorse skincare, aku tuh dari awal udah bilang ke pihak brandnya. Jadi kalau ini bagus buat aku, cocok buat aku bakal review. Kalau enggak cocok buat aku, gimana? Aku tanyain ke Oke. brandnya. Kalau misalnya mau barangnya aku kembalikan juga nggak apa-apa. Kalau mau tetap aku post juga nggak apa-apa, atau nggak aku post juga nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu. Nah, sesuai perjanjian sama brand. Yang pasti ada perjanjian dulu ya biar nggak merugikan salah satu pihak gitu. Iya, soalnya yang paling bingung itu ketika nggak cocok. Kalau cocok produk, kalau aku di endorse produk skincare, terus aku cocok. Kalau aku nge-review, semua untung kan? Iya, bener Aku banget. untung, terus audiens aku untung, terus brandku untung gitu. Brandnya untung maksudku. Brandku. Nah, kalau posisinya nggak cocok, itu kan serba bingung. Aku Bener, sebagai bener banget. ininya ya, sebagai PR-nya itu bingung. Yang pertama kalau aku review jelek, yang kasihan brandnya. Betul. Mereka juga udah branding barangnya segitu rupanya, masa aku juga ngejelek-jelekin. Tapi kalau aku review pura-pura bilang bagus, bohong istilahnya, review bohong, kasihan audiensku dong. Nanti kalau misalnya salah satu dari audiensku tuh beli produknya terus nggak cocok. Kalau cocok sih nggak masalah, kalau bener dia nggak cocok kan kasihan toh. Bener banget. Makanya harus bener ada perjanjian dari awal sama brand. Biar ya itu tadi biar nggak ngerugiin salah satu pihak juga gitu loh. Kan kasihan juga ya kalau ya gimana sih, kita namanya cewek itu pasti adalah yang namanya nggak cocok sama make up ini, make up itu. Pakai Cowok ini cewek sih, Mbak. jerawatan. Oh ya, cowok cewek. Soalnya banyak teman-temanku beauty influencer tuh yang cowok juga. Oh, ada. Banyak banget. Oh, banyak. Kemudian lebih Salah satunya itu Kang John juga ya. Tapi keren-keren tuh.
Nah, terakhir nih, Mbak Inggit, Segitu aja tuh. kita mau diterusin sampai kapan? Mas mau jadi beauty blogger? Boleh dong, Gak usah make up. natural. Jangan gitu dong. Iya, jahat gitu loh. Jahat. Ya, Mbak Inggit, terakhir nih ya. Menurut Mbak Inggit, cewek perempuan bermake up itu gimana? Perempuan bermakeup tuh gimana? Gimana itu gimana ya? Mungkin terlalu lebay kah atau Kalau terlalu lebay berarti aku juga lebay. Enggak deh. Jadi menurutku tuh perempuan tuh ada dua makeupan itu. Kenapa? Itu terbagi menjadi dua. Mereka yang makeupan itu alasannya untuk terlihat cantik di depan orang lain, atau yang kedua untuk dirinya sendiri. Nah, itu tergantung sih menurutku. Ada yang mereka makeupan all out sampai bulu mata harus gini supaya badai. orang lain memuji kan. Tapi ada juga orang yang makeupan all out itu untuk dirinya sendiri. Oh, Oh, aku gitu. puas kalau aku makeupan sampai seperti ini gitu. Kepuasan batin. Terus ya perempuan ya hakikatnya dandan kan. bener? Mau mereka perempuan yang seperti apapun nih sih menurutku, mau yang tomboy sekalipun, mau yang seperti apa, mereka pasti tetap merawat diri loh. Pasti itu. Minimal mereka pasti berpikir untuk shampoo yang bagus apa ya gitu. Bener banget. Hand body yang bagus apa ya, parfum yang enak apa ya. Itu perempuan mau setomboy apapun lah, mereka pasti tetap memikirkan dirinya. Walaupun sendiri. contohnya nggak make upan ya, misalnya dia nggak make upan, tapi pasti dia mikirin shampoo-nya apa yang bagus, yang cocok buat rambutnya, yang supaya rambutnya terlihat gimana gitu. Oke. Luar biasa sekali. Jadi pada intinya itu make up memang mempercantik diri ya. Nggak ada yang namanya make up itu buat jelek lah. Udah buat gitu ini gini. lah. Standar cantik orang itu kan beda-beda ya. Bener, relatif juga. Relatif. Jadi mau perempuan makeup senatural apa dan sebold apa, itu ya cantik menurutnya dia sendiri sebenarnya. Orang nggak akan pernah kita bisa memuaskan orang untuk melihat kita loh. Betul. Pasti ada aja yang kurang, alisnya nggak sama gitu. betul banget. Bulu matanya kok ngangkat sebelah ya gitu. Pasti ada, walaupun menurut kita tuh ini udah cakep banget gitu menurut kita, tapi kan orang nggak bisa deh kita memuaskan mata orang gitu. Betul banget. 2 jempol, pinjem 2 jempol lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Inggit sudah hadir di studio mewah kami. Mepet sawah. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita agendakan. Mungkin kita bisa belajar tutorial make up bareng, atau mungkin Mbak Inggit make upin saya juga boleh. Next time kita jumpa lagi ya Mbak Inggit ya. Jangan kapok. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan terima kasih banyak juga teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah bergabung bersama dengan kami. Saya Mas Devi dan juga siapa tadi nama lengkapnya karena cukup panjang sekali. Ringgit Elizabeth Simorangkir, beauty vlogger Madiun Raya yang kondang. Jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian channel Radar Madiun TV. Saya Mas Devi dan juga Inggit Simorangkir. sampai jumpa.